ini. Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalani aktivitas selama pandemi COVID-19. Saya Salsakinah kembali menyapa Anda dalam program Dialog Spesial. Pemirsa, kita ketahui bahwa Bupati akan selalu berupaya untuk bisa memberikan pelayanan yang efektif dan prima kepada masyarakat melalui terobosan-terobosan dan inovasi yang dilakukan. Di tengah pandemi ini tentu saja kita akan membahas bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah mengenai apa saja yang menjadi inovasi dan terobosan beliau di masa pandemi ini. Pak Musa, Assalamualaikum Pak Musa. Waalaikumsalam Mbak Salwa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik Pak, ketika kita berbicara mengenai aksi nyata yang dilakukan untuk bisa bagaimana Kabupaten Lampung Tengah ini bisa menjadi semakin jaya, ya ini salah satunya bisa melalui terobosan program inovasi ini Pak. Dan salah satunya adalah melalui program Bunga Kampung. Dan mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat yang saat ini tengah menyaksikan mengenai apa program tersebut Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salwa dengan seluruh pemirsa, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Saya beserta seluruh jajaran yang ada di Lampung Tengah ini berupaya untuk fokus dalam 5 hal di Lampung Tengah ini. Selain memang menjadi tugas pokok kita berkaitan masalah pendidikan, masalah kesehatan, kita juga fokus dalam kaitan masalah masalah pertanian, masalah infrastruktur, lalu kita akan fokus juga di kaitan masalah di pelayanan publik. Nah, oleh karena itu salah satu terobosan kita dalam rangka memberikan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, salah satunya kita memberikan inovasi berkaitan masalah program yang kita beri nama Bunga Kampung. Bunga Kampung itu Bupati ngantor di kampung. Bupati ngantor di kampung. Ya, jadi kita hadir tengah masyarakat untuk membawa semua pelayanan yang memang diperlukan oleh masyarakat kita di Lampung Tengah ini. Jadi ada berkaitan masalah catatan sipil. Ya, selama ini kan hanya untuk ngurus KTP, KK, KIA harus jauh-jauh berangkat ke kabupaten. Ini kita yang datang ke kampung-kampung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Lalu juga ada berkaitan untuk pembayaran pajak, juga kita dekatkan ke masyarakat kita. Jadi selama ini yang jauh-jauh dari Bandar Surabaya, seperti Surabaya, dari Sragen-Lingga hanya sekedar ingin bayar pajak saja harus datang ke Gunung Sugi ya. Nah, ini kita yang jemput bola ke sana ya. Sehingga memang program tersebut berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada ya Pak di masyarakat. Baik, lalu sehingga yang menjadi tujuan dan harapannya Pak, ingin bertemu langsungkah dengan masyarakat? Ya, yang pasti ini juga menjawab daripada selama ini yang jadi persoalan di tengah masyarakat kita. Jadi selama ini yang selama ini mereka rasakan bahwa seperti tidak hadirnya pemerintah pada saat kondisi seperti ini kan ya. Habis itu untuk pelayanan mereka harus jauh-jauh, ini kita coba dekatkan ke simpul masyarakat kita yang ada. Dan saya juga sudah sesuai juga dengan janji saya bahwa ya antara pemimpin dengan rakyatnya harusnya tidak perlu ada pembatas lah di antara kita semua kan gitu ya. Jadi kita hadir selama 2 hari, jadi memang saya rubah kemarin dari Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu kita ngantor di kabupaten, Kamis, Jumatnya kita ngantor di kampung-kampung yang ada di Lampung Tengah ini. Jadi kita hadir supaya juga kita bisa mendengarkan langsung juga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini, sehingga itu juga jadi modal kita untuk menentukan kebijakan tahun yang berikutnya. Jadi kita langsung mendengar semua itu langsung. Ya. Lalu apa yang menjadi paling banyak didominasi keluhannya? Ya. Didominasi keluhan masyarakat? Ya, selama ini begitu kita turun ternyata yang antusias sekali masyarakat itu berkaitan masalah pelayanan Disduk Capil. Ya, jadi selama ini memang ternyata ya banyak sekali persoalan yang disampaikan kepada saya. Mereka sudah posisi jauh, harus datang ke kabupaten, ditambah lagi katanya ada ya enggak tahu lah apa benar dan tidak, katanya ada pungli dan sebagainya kan ya. Nah, tapi dengan kita hadir langsung ke tengah masyarakat kampung-kampung, pelayanannya begitu cepat dan yang pasti tidak ada pungli di situ. Jadi semuanya gratis di situ ya. Bupati juga melihat langsung. Kita langsung diawasi kita selama 2 hari di situ. Dan untuk daerah apa saja Pak yang sudah didatangi langsung? Nah, kemarin kita sudah datang di Kecamatan Trimurjo,
lalu kita sudah datang ke Kecamatan Kalirejo, tapi karena memang begitu kita mau melanjutkan pandemi kita agak cukup tinggi, akhirnya kita stop dulu. Tetapi juga masyarakat tidak perlu khawatir karena kita juga sudah meluncurkan aplikasi Selamdung. Selamdung itu sistem pelayanan administrasi kependudukan secara langsung. Itu masyarakat cukup dari rumah saja. Dari rumah saja ya dengan aplikasi apa yang dibutuhkan. Artinya sepanjang masyarakat sudah melakukan foto untuk pembuatan KTP ya perekaman, sudah melakukan perekaman itu mereka cukup dari rumah saja, dikirim datanya, begitu sudah dianggap cukup diproses, lalu kebetulan kita juga sudah MOU dengan catatan dengan kantor pos. Jadi sekarang ini masyarakat yang mengurus administrasi kependudukannya lewat aplikasi itu langsung diantar oleh kantor pos ke rumah masing-masing ke seluruh warga masyarakat. Iya, seperti itu. Apakah sudah terrealisasi aplikasi tersebut? Alhamdulillah sudah. Saya setengah bulan saya menjabat pada saat itu, kira-kira pertengahan Maret itu sudah berjalan dan saya sudah mendapatkan banyak sekali laporan dari masyarakat. Mereka kirim video ke saya, terima kasih Pak Bupati, KTP sudah kami terima, kakak sudah terima, seperti itu. Alhamdulillah, ya. Namun takutnya menimbulkan kecemburuan sosial nih Pak. Apakah memang targetnya seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah akan didatangi program Bunga Kampung ini Pak? Targetnya? Saya berharap semua akan saya datangi, tapi karena memang situasi pandemi kita belum terkendali sehingga saya terhambat untuk hadir. Dan saya melihat ternyata ini memang ditunggu oleh masyarakat, tapi sayang sekali karena situasinya sehingga saya belum bisa melanjutkan ke kecamatan-kecamatan dan kampung yang lain. Itu saja masalah. Tapi sejauh ini untuk yang sudah dilakukan di beberapa kecamatan sudah ada PR belum Pak? Yang akhirnya bisa menjadi evaluasi untuk tahun berikutnya. Dan sudah ditemui hasilnya. Jadi memang saya kan bukan hanya sekedar memberikan pelayanan, tapi juga saya berupaya untuk menyerap aspirasi daripada masyarakat kita, dan beberapa yang disampaikan oleh masyarakat kita yang memang bisa kita lakukan tahun ini kita lakukan, tapi kalaupun tidak itu jadi agenda kita untuk kita bahas di APBD untuk dilakukan tahun yang akan datang. Dan memang masyarakat banyak mengeluhkan tentang infrastruktur kita di Lampung Tengah ini ya. Jadi saya juga mohon kepada masyarakat untuk bersabar, apalagi sekarang memang pemerintah fokus sekali untuk menangani berkaitan masalah pandemi ini. Jadi anggaran kita, refocusing kita banyak sekali yang harus tersedot untuk menangani pandemi ini. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan dengan bisa kita atasi pandemi ini, ke depan juga anggaran lebih banyak bisa kita fokuskan untuk masyarakat kita. Namun akan selalu diupayakan ya Pak mengenai infrastruktur yang sudah menjadi faktor itu menjadi dominan yang diperlukan masyarakat. Betul, ya kita berupaya ya. Jadi anggaran-anggaran yang memang bisa kita atur, lebih fokus lah intinya bagaimana kita bisa menjalankan APBD kita sepanjang sudah selesai berkaitan masalah pandemi ini, juga fokus kita bagaimana bisa memperbaiki infrastruktur kita. Tapi ya memang tidak bisa maksimal karena memang anggarannya lebih banyak tersedot untuk menangani pandemi ini. Itu masalahnya. Dan saya pikir bukan hanya di Lampung Tengah, hampir se-Indonesia seperti itu kondisinya. Gitu. Sehingga yang untuk solusi mengenai hal tersebut Pak, juga membutuhkan masyarakat agar lebih transparansi juga. Iya, betul. Iya. Insya Allah lah saya tetap berupaya. Juga kemarin ya kita ke pemerintah pusat bagaimana kita berupaya untuk mengajukan dana alokasi khusus kita atau khusus infrastruktur kita. Jadi selain daripada APBD kita juga saya berupaya untuk jemput bola ke pemerintah pusat sepanjang memang program itu bisa memungkinkan kita bawa ke daerah, kita akan bawa ke daerah ini. Dan insya Allah juga minggu depan saya akan lebih maksimalkan lagi peran serta dari dunia usaha kita di Lampung Tengah ini. Kita akan membentuk forum CSR. Jadi ini juga nanti bisa kita arahkan juga untuk membantu pembangunan yang ada di Lampung Tengah ini. Minggu depan akan Insya Allah, ya. Baik pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Baik. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan masih berdialog bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial dan kita masih berdialog bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak Musa, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai program Bunga Kampung, yang memang program ini merupakan sebuah program inovasi yang langsung dari Bapak inisiatornya, dan pendekatannya lebih kepada aspek pelayanan publik. Dan memang ketika kita berbicara mengenai pelayanan publik itu memang merupakan salah satu inti dari proses pemerintahan, Pak. Betul. Dan itu juga menjadi salah satu tanda bahwa negara hadir dalam kehidupan masyarakat. Lalu sejauh dari yang sudah dilakukan mengenai program Bunga Kampung, apakah sudah ditemu mengenai aspek-aspek A saja apa yang akan ditingkatkan kualitas mengenai pelayanan publik? Ya, jadi yang jelas dengan kondisi kita hadir di tengah masyarakat begitu antusiasnya mereka untuk melakukan apa yang jadi kepentingan masyarakat berkaitan masalah administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu insya Allah juga tahun depan saya akan mengupayakan bahwa untuk pengurusan seluruh administrasi kependudukan nanti cukup sampai di tingkat kecamatan saja. Jadi biar supaya lebih dekat nanti alat perekaman, alat cetak dan sebagainya berkaitan masalah KTP, KK dan sebagainya saya berharap bahwa itu cukup sampai di tingkat kecamatan saja supaya tidak terlampau jauh masyarakat kita semua. Lalu untuk khusus masyarakat yang memang sudah melakukan perekaman dan lain sebagainya, mereka cukup dari rumah saja dengan aplikasi yang ada, dan nanti begitu selesai nanti akan dikirim lewat kantor pos yang ada di kampung-kampung kita. Jadi akan semakin memudahkan lah masyarakat kita, dan cukup mereka tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu keluar biaya, tidak perlu dan sebagainya. Kita akan berikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita semua. Enggak, apakah bisa dipastikan Pak lewat aplikasi tersebut saja bahwa kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi? Bisa terpenuhi. Tanpa harus mendatang langsung? Dan memang ada kendala, memang ada masyarakat kita yang memang paham dengan media sosial, ada yang tidak kan, ada yang tidak. Nah, jadi memang yang tidak itu Bagaimana? Untuk yang sepuh-sepuh dan sebagainya cukup nanti dilayani di kantor kelurahan saja nanti. Kantor kelurahan saja. Nanti akan dibimbing oleh operator yang ada. Dengan operator. Gitu, ya. Apakah tidak ada rencana selanjutnya untuk bisa memberikan sosialisasi mungkin mengenai aplikasi tersebut? Sudah kita lakukan. Sudah dilakukan Di tingkat kecamatan dan kampung ya. Tapi memang mungkin belum sampai belum sampai membooming ya, karena memang kondisi pandemi seperti ini. Tapi insya Allah nanti begitu selesai kita akan lakukan sosialisasi. Baik. Baik Pak, berbicara mengenai pelayanan publik, apakah sejauh ini di masa pandemi, mengingat kita belum berakhir, pandemi COVID-19 ini tidak ditemui juga hasil yang banyak mengenai bansos yang tidak diterima oleh masyarakat pada saat program Bunga Kampung? Sebenarnya juga tidak ya, tidak juga, karena memang bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar catatan sipil, juga kita ada BPPRD kita atau Dispenda dulu itu dalam rangka pembayaran pajak itu cukup juga dengan online. Kita sudah kemarin launching juga Berjaya Tax, kita langsung ke masyarakat kita, dan ini cukup diterima dengan baik masyarakat kita. Diterima dengan baik. Seperti itu, insya Allah. Baik, pandemi COVID-19 ini kan membuat pelayanan menjadi terganggu, Pak. Dari sisi masyarakat pun masyarakat harus tetap mendapatkan hak untuk pelayanan. Kemudian, namun di sisi lain juga kantor pun tidak bisa beroperasi karena mengingat kita saat ini sedang berada di masa PPKM. Lalu, apakah seluruh sektor yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sudah menerapkan berbasis digital, Pak, dalam pelayanannya? Ya. Untuk seluruhnya? Ya, hampir semua sudah melakukan diterapkan. Itu ya, melakukan itu, dan kita juga di seluruh pelayanan yang ada di Pemda Lampung Tengah juga tetap buka melayani masyarakat kita, walaupun mungkin dengan jam yang terbatas, dengan juga jumlah yang terbatas, supaya tidak menimbulkan kerumunan. Termasuk catatan sipil juga terus masih melakukan itu, tetapi juga memang dengan batasan-batasan, mungkin satu hari tidak lebih dari 100 sampai 200 orang yang dilayani, dengan harapan kita tetap menerapkan protokol kesehatan sebenarnya seperti itu. Kita lakukan. Dan selama ini juga kan kesannya bahwa pelayanan publik ini terlalu birokratis, Pak. Apakah di masa pandemi ini ada penyesuaian untuk penyederhanaan birokrasi sehingga memudahkan untuk percepatan layanan publik di masyarakat, Pak? Saya pernah cek langsung. Di catatan sipil itu mereka datang, begitu masuk, yang penting cukup secara administrasi yang dibutuhkan 5 menit selesai. Baik. Paling lama 10 menit selesai. Sehingga tidak relate dengan masyarakat yang banyak mengeluh bahwa secara online
pelayanan daring secara berbasis digital ini tidak begitu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan di selain kalau mereka datang ke kantor langsung tidak dilayani dengan alasan bahwa pelayanan hanya dilakukan secara daring. Saya tidak ditemui mengenai masalah Sampai tersebut. saat ini tidak relate. ketemu itu, ya memang masyarakat ini sudah terbiasa ingin datang langsung dan sebagainya. Baik. Jadi tidak terbiasa dengan aplikasi, mereka rata-rata kepingin semuanya cepat ya datang. Jadi oleh karena itu kita tidak membatasi, ada yang melalui daring, ada yang langsung juga, silahkan kita lakukan seperti itu. Dan insya Allah kita juga layani dengan baik. Gitu. Namun kalau dari kacamata Pak Musa sendiri melihat bahwa penyederhanaan birokrasi ini bisa menjadi salah satu garda terdepan juga nggak Pak untuk penyelesaian pandemi COVID-19 ini? Karena ini berkaitan dengan pelayanan publik. Ke depan juga memang tidak ada cara lain, kita memang harus mereformasi mereformasi berkaitan masalah birokrasi yang ada termasuk pelayanan, dan itu yang selalu saya dengungkan di seluruh jajaran yang ada, bahwa saya meminta kemarin begitu habis pelantikan eselon 2 di Lampung Tengah ini, saya sudah minta bahwa tidak ada tawar-menawar, saya minta dalam kurun waktu 6 bulan minimal 1 inovasi untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Dan itu akan jadi bahan evaluasi saya kepada kinerja dari salah satu OPD yang ada di Lampung Tengah ini. Jadi memang saya berharap bahwa ke depan semakin banyak inovasi yang mempermudah untuk pelayanan terhadap masyarakat, termasuk saya berharap birokrasi ke depan yang birokrasi yang melayani sekaligus juga yang responsif terhadap apa perkembangan tengah masyarakat kita. Sehingga Pak Musa memastikan hal tersebut, Pak? Insya Allah. Insya Allah ya hadir di sana. Hari ini juga kebetulan kita juga lagi acara secara virtual dengan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, juga dalam rangka untuk memastikan adanya inovasi-inovasi daerah yang akan kita lakukan ke depannya. Seperti itu. Dan sudah ada rencana Pak untuk inovasi selanjutnya setelah program Bunga Kampung ini? Insya Allah, jadi semua dinas saya minta juga melakukan itu semua nanti ke depan. Baik, sehingga koordinasi yang sudah dilakukan sudah terjalin baik ya untuk memaksimalkan ini. Lalu bagaimana Pak untuk dari sisi anggaran? Apakah ada sedikit penyesuaian atau justru banyak penyesuaian mengenai di sektor ini? Kalau hanya sekedar inovasi pelayanan masyarakat, apalagi bicara masalah pelayanan publik, sebenarnya anggaran juga tidak terlampau besar yang kita lakukan, karena memang pelayanan publik itu sebenarnya kuncinya keinginan kita merubah selama ini birokrasi kita, merubah perilaku kita yang selama ini, ya mohon maaf, kadang-kadang di birokrasi ini kan saya sampaikan, saya tidak ingin kalian merasa lebih daripada saya katakan kita ini adalah pelayan masyarakat, birokrasi yang melayani. Jadi saya bilang kalau kita pelayan, ya seharusnya kita tidak merasa lebih tinggi daripada majikannya. Majikannya siapa? Ya rakyat, kan begitu. Nah jadi sebenarnya cenderung untuk merubah pola pikir, kebiasaan selama ini. Nah tinggal kita menyiapkan saja perangkat yang dibutuhkan saja, dan itu juga tidak terlampau besar. Tidak terlalu besar. Memang harapannya adalah bagaimana birokrasi ini kuat, namun tidak kaku ya dalam implementasinya. Sehingga sejauh ini bisa dikatakan tidak begitu terlihat signifikan untuk hambatannya, Pak? Saya pikir selama ini tidak ada hambatan. Cuman karena hambatan sekarang memang betul kita alami karena pandemi ini saja. Saya tidak bisa bayangkan kalau memang ini tidak pandemi seperti apa pelayanan terhadap masyarakat kita. Saya pikir sudah luar biasa. Sebenarnya sudah gregetan juga kita ingin melayani masyarakat kita. Dan bagaimana untuk faktor pendukung ya? Yang mungkin saat ini juga untuk pemirsa yang ada di rumah menyaksikan juga bisa sekiranya mengetahui sebenarnya apa yang benar-benar dibutuhkan oleh Pak Musa untuk bisa membantu dalam sektor ini. Ya, saya pikir satu, yang pertama saya berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Lampung Tengah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Allah sebagai pelayan masyarakat yang ada. Dan saya sudah sering sampaikan bahwa kalau memang kita sebagai pelayan masyarakat, tentunya kita tidak boleh lebih daripada majikan kita, yaitu rakyat kita di Lampung Tengah ini. Dan saya juga berharap bahwa mohon kesabaran untuk seluruh masyarakat yang ada di Lampung Tengah ini, kita lagi berupaya untuk menata sebaik mungkin bagaimana kita ke depan dapat mewujudkan
sesuai dengan apa yang jadi visi saya dalam rangka mewujudkan rakyat Lampung Tengah depan yang berjaya, ya, dan insya Allah kita akan mewujudkan impian kita, Kabupaten Lampung Tengah harus menjadi kabupaten yang terbaik seprovinsi Lampung yang akan datang, ya. Jadi terus kita akan berupaya untuk menginovasi, untuk memperbaiki diri dalam rangka kita meningkatkan pelayanan publik yang ada di Lampung Tengah ini. Luar biasa sekali. Baik, menarik sekali Pak Musa, namun nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, karena kita akan masih berdialog bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial dan saat ini kita masih berdialog bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak Musa, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sudah dipaparkan banyak sekali mengenai apa saja yang menjadi upaya dari Pak Musa sendiri mengenai bagaimana agar selalu memberikan pelayanan yang efektif dan prima kepada masyarakat. Dan segala upaya sudah dilakukan, bagaimana harapannya muaranya adalah agar kita bisa kembali fokus pada pembangunan untuk memajukan daerah. Berbicara mengenai pembangunan Pak, apakah saat ini sudah disusun mengenai RPJM untuk di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, alhamdulillah sudah kita susun dan ini lagi menunggu pengesahan dari rekan-rekan DPR, dan sudah kita sampaikan bahwa di RPJMD kita akan fokus dalam 5 hal. Yang pertama berkaitan masalah pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pertanian, dan pelayanan publik. Nah, jadi kita fokus dalam 5 hal itu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Baik. Lalu yang menjadi sektor prioritas yang berada di posisi pertama Pak untuk di masa pandemi ini dari RPJMD tersebut? Ini sebenarnya bukan prioritas dan tidak prioritas ya, tetapi memang ini sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai juga dengan ketentuannya. Memang kita pendidikan memang menempati urutan awal, lalu kesehatan dengan situasi kondisi seperti ini memang kita harus fokus ke sana, lalu diteruskan dengan infrastruktur. Setelah infrastruktur kita bicara pertanian, karena memang di Lampung Tengah basisnya memang pertanian, lalu kita bicara masalah pelayanan publik. Nah, jadi bukan harus ada yang diutamakan atau tidak, tetapi semuanya akan jadi prioritas kita semua ya. Sehingga kalau jika memang semua menjadi penting, apakah sudah dirumuskan Pak mengenai langkah-langkah tersebut untuk bisa mencapai hal tersebut? Sudah dirumuskan secara spesifik? Ya. Mungkin bisa diberikan clue untuk seluruh masyarakat di rumah? Ya, sekarang semua rekan-rekan lagi bekerja untuk mempersiapkan itu semua, dan kita juga sudah menyusunnya. Rekan-rekan di kepala OPD, kepala Bapeda dan sebagainya sudah sedang menyusun semuanya untuk yang menjadi titik tekan kita dalam 5 program yang akan kita lakukan untuk 5 tahun yang akan datang. Ya. Untuk secara spesifik mengenai sektor pendidikan itu kan berada di sektor yang paling utama yang disampaikan oleh Pak Musa. Ya. Spesifiknya apa mengenai gambaran yang akan terobosan baru dalam sektor pendidikan di Lampung Tengah Pak? Ya, yang pasti memang sesuai dengan undang-undang bahwa 20% anggaran kita memang kita persiapkan untuk dunia pendidikan, dan kita sekarang lagi sedang mempersiapkan sesuai dengan petunjuk pusat. Kita akan mempersiapkan untuk para sekolah-sekolah penggerak. Nah, sesuai dengan instruksi, kebetulan memang kita mendapatkan porsi yang paling banyak untuk diuji cobakan di Lampung Tengah ini. Jadi beberapa sekolah kita dari tingkat SD sampai SMP itu kita dijadikan percontohan yang cukup banyak untuk menjadi sekolah penggerak yang ada di Lampung ini. Nah, jadi kita memang sedang fokus mempersiapkan itu, dan kita juga berupaya untuk mudah-mudahan setelah pandemi ini agak reda, kita akan upayakan untuk tetap belajar secara tatap muka. Kita lakukan, karena memang ini sudah banyak dikeluhkan oleh para orang tua murid, jadi kita akan berupaya itu, mudah-mudahan lah setelah tanggal 10 Agustus pembatasan ini kita lihat nanti hasilnya, kita akan upayakan untuk segera untuk tatap muka. Ya. Namun apakah tidak akan mencontoh klaster baru Pak, jika memang sudah akan ditargetkan diadakan pada tatap muka? Nah, sebenarnya
Ya, sebenarnya kita sudah mempersiapkan bahwa di setiap sekolah itu akan menyiapkan ada satgasnya ya, satgasnya untuk mengawasi itu semua. Dan saya berharap juga bahwa walaupun dengan jam yang terbatas, dengan jumlah yang terbatas di setiap lokal, saya juga berharap ada sebuah kerjasama yang baik antara wali murid yang ada. Karena apa? Kalau menurut saya sepanjang dia proses belajar mengajar di sekolah itu, saya yakin insya Allah semuanya bisa terjaga, protokol kesehatannya bisa kita terapkan. Yang kita khawatirkan manakala anak-anak ini pulang dari sekolah, kita tidak tahu dia kemana, ini kan jadi persoalan. Oleh karena itu saya berharap bahwa nanti ke depannya ada tanggung jawab daripada para wali murid untuk menjemput anak-anaknya, sehingga bisa dipastikan selesai belajar, mereka betul-betul pulang ke rumahnya. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Baik, jika kalau di persentase untuk persiapan menuju hal tersebut berapa nih Pak? Agar bisa menjadi secerca harapan juga nih bagi para wali murid. Ya, sebenarnya semuanya sudah kita persiapkan. Kemarin kita akan mulai, ternyata pandeminya cukup. Ya, itu yang baru kita sebenarnya kita sudah persiapkan, tinggal akan kita lakukan saja kemarin. Tinggal menunggu implementasinya Ya, saja ya Pak. ya. Itu sektor pendidikan. Lalu bagaimana untuk sektor pelayanan publik Pak? Ya. Apa yang akan dilakukan di RPJ? Ya, untuk pelayanan publik saya tetap akan berupaya untuk semakin mempermudah ya pelayanan kita terhadap masyarakat kita semua. Salah satunya juga tadi sudah disampaikan pelayanan bunga kampung saya yang langsung turun ke kampung ya. Dan kita juga ke depan juga saya berharap bahwa seluruh pelayanan terhadap masyarakat, perizinan dan sebagainya itu betul-betul saya ingin semuanya dilakukan dengan cepat, dan saya berharap juga tidak ada pungli di situ ya. Jadi betul-betul kita akan berikan kemudahan terhadap seluruh kepentingan masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini. Baik. Dan untuk infrastruktur Pak? Infrastruktur itu juga jadi hal yang kita utamakan ya. Ya. Dan juga saya sudah berupaya, alhamdulillah, mungkin tinggal menunggu saatnya. Saya juga dapat program pinjaman dari pemerintah pusat berupa dari PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional, yang nantinya untuk memperbaiki infrastruktur. Dan ini ada beberapa ruas yang selama ini jadi persoalan di Lampung Tengah ini yang sampai puluhan tahun belum tertangani. Kita akan upayakan itu bisa ditangani untuk menyelesaikan itu ya. Dan mungkin bisa disebutkan Pak mengenai anggaran sebesar berapa Kabupaten Lampung Tengah menerima pinjaman tersebut agar tercipta transparansi ya, juga. Kemarin kita, tapi ini kan memang belum final, tapi sudah 90%, itu ada sekitar 157 miliar nantinya, dan saya akan fokuskan di beberapa kecamatan untuk memperbaiki jalannya, khususnya di Kecamatan Sendang Agung yang selama ini dikeluhkan masyarakat kita sudah hampir puluhan tahun. Jadi nanti kita fokuskan ke sana, antara Kecamatan Sendang Agung termasuk Sendang Agung Kepubian. Itu kalau tidak salah alokasi sekitar 88 miliar yang akan kita fokuskan untuk menyelesaikan jalan tersebut. Lalu ada lagi di Kecamatan Seputih Agung juga yang selama ini belum juga selesai dari kampung Dono Arum sampai ke Sulusuban, itu juga akan kita selesaikan. Insya Allah tahun ini kita selesaikan. Dan kemarin sebenarnya kita berupaya untuk melakukan pinjaman hampir sekitar 300 miliar supaya ada 6 ruas jalan kabupaten bisa kita selesaikan tahun ini, tapi ternyata yang di ACC hanya 50%, jadi kita baru bisa menyelesaikan itu saja dulu. Tapi ini harus dipastikan bahwa memang seluruh anggaran tersebut akan difokuskan. Akan kita fokuskan semua. Ya. Dan tidak terlalu costing untuk anggaran COVID-19 ini Pak? Insya Allah tidak, insya Allah tidak ya, insya Allah tidak sana. Karena ada bagian-bagian lain yang bisa kita langsung sana. Baik. Lalu bagaimana Pak untuk cara mensiasati agar RPJMD tersebut bisa benar-benar terrealisasi dengan sesuai apa yang ditargetkan, apa yang distrategikan di masa pandemi? Ya, yang terpenting sekali lagi memang birokrasi kita ya, dan saya selalu saya sampaikan dengan seluruh kepala OPD, saya minta kalian sudah puluhan tahun di Lampung Tengah ini bersama masyarakat Lampung Tengah. Saya berharap, saya bilang, di dalam pemerintahan kali ini kalian betul-betul memberikan pengabdian yang terbaik terhadap masyarakat ya. Dan saya berharap sekali memang di pemerintahan saya ini betul-betul kita bisa mencurahkan sepenuhnya lah pemikiran kita, tenaga dan pikiran kita betul-betul untuk menyelesaikan segala persoalan yang dalam Lampung Tengah ini. Jadi memang saya selalu menanamkan dengan seluruh jajaran di pemerintah Lampung Tengah ini untuk menumbuhkan rasa
kepedulian, rasa memiliki terhadap Lampung Tengah ini sehingga betul-betul nanti bisa dicurahkan sepenuhnya ke Lampung Tengah. Sehingga di sini apakah optimis Pak untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan pada susunan RPJMD? Insya Allah, mohon doanya saja, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab kita, apa yang bisa kita berikan untuk rakyat kita di Lampung Tengah ini, insya Allah. Akan selalu diupayakan. Ya. Baik Pak Musa, mungkin sekiranya ada yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat di rumah yang telah setia menyaksikan dialog kita dari awal hingga akhir. Ya, untuk seluruh keluarga besar saya, masyarakat saya di Lampung Tengah, sekali lagi saya mohon doanya. Mudah-mudahan saya dengan seluruh jajaran yang ada di pemerintah daerah Lampung Tengah senantiasa akan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Dan saya berharap bahwa segala program yang akan kita persiapkan ke depannya betul-betul nanti bisa bermanfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat kita di Lampung Tengah ini. Dan ini saatnya, walaupun situasi sulit dengan pandemi ini, tapi ini saatnya kita sama-sama berbenah untuk menyelesaikan segala persoalan di Lampung Tengah ini. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Saling berbenah dan bahu-membahu ya Pak, untuk mengakhiri pandemi. Baik Pak Musa, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga sukses dan sehat. Amin. Terima kasih. Baik, untuk pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita doakan semoga bumi kita segera membaik dan pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang agar roda pembangunan dapat berjalan seperti optimal sesuai seperti biasanya di masa pandemi ini, karena pembangunan menjadi salah satu sektor untuk penyelesaian pandemi COVID-19. Dan saya Salsa Kinah mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.